Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang kita sembah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah rasulnya, dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, diperjuangkan sekuat tenaga dengan benar, takwa yang hakiki, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengulang-ulang wasiat takwa ini pada setiap ceramahnya, agar manusia mengingat dan agar manusia juga bisa istiqomah di jalan kebenaran. Kemudian fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antara cara agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah pertama dengan kembali kepada kitabullah, kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Apalagi sekarang ketika wabah semacam ta'un yang Allah taala kirim, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diwafatkan dari dalam keadaan maftunin, dalam keadaan terfitnah, dan kita berharap kita diwafatkan di atas fi sabilillah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang kita idam-idamkan, berjuang di atas akidah yang sahihah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya insyaallah taala Allah taala akan mewujudkan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ketahuilah bahwasanya sebaik-baik kalam perkataan adalah perkataan Allah taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tetap istiqomah, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, yang dimodifikasi atau yang diinovasi, yang dikarang-karang, ditambah-tambahkan dan dianggap baik ataupun dikurangi. Karena hal itu adalah sebuah bid'ah namanya, dan bid'ah itu akan mengantarkan orang ke dalam neraka al-jahim, neraka yang na'udzubillah panasnya. Melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilmi, fatwa-fatwa pilihan yang insyaallah kita akan pilih, ya, terutama berkaitan dengan dalam masalah ilmu dan akidah, dan berkaitan juga dalam masalah jalan yang lurus, jalan yang satu, manhaj salafus saleh, fatwa-fatwa soal tanya jawab dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dalam fasal yang kedua, al-fasl tsani, fatwa haula al-ilmi, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban dari seorang alim tentang ilmu agama. Yang pertama, ada seorang yang bertanya
su'ila fadilatuhu hafidhahullah ta'ala Syekh Muhammad, beliau pernah ditanya, hal yu'dzar talabatul ilmi alladhina darasul aqidah ala ghairi madhhab as-salaf as-salih muhtajjina bi anna al-ilm al-fulani aw al-imam al-fulani ya'taqidu hadhihi al-aqidah. Ada pertanyaan, apakah para penuntut ilmu diberikan uzur atau bolehkah para penuntut ilmu itu mengambil ilmu akidah dari selain mazhab salaf atau manhaj salafus saleh, manhajnya dan mazhabnya para sahabat? Apakah boleh kita mengambil akidah dari selain akidahnya Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW? Demikian juga akidahnya para tabi'in yang mengikuti para sahabat dan atba'ut tabi'in. Bolehkah mengambil selain akidah mereka yang dianggap baik juga? Muhtajina bi anal alim al-fulani, beralasan bahwasanya alim ini, bahwasanya akidah seorang alim fulan awil imam al-fulani atau seorang imam tertentu ya'taqidu hadhil aqidah, berkeyakinan dengan akidah tertentu. Nah, ini dia. Ini pertanyaan. Bolehkah seorang mengambil ilmu akidah dari selain akidah salafus saleh karena dianggap bahwasanya alim ini, ulama ini adalah ulama yang luar biasa keilmuannya? Bolehkah? Dan luar biasa kajiannya, membuat orang tercengang. Tulisannya banyak, kemudian videonya banyak. Bolehkah kita ngambil akidah dari mereka, ulama mereka? Fa'ajaba fadilatuhu biqalihi, maka Syekh menjawab dengan perkataannya, dengan fatwanya, hadza la yu'dzaru bihi sahibuhu haitsu balagal haqqu. Kata Syekh, hal ini tidak boleh, tidak ada uzur, tidak boleh seseorang apabila telah sampai kebenaran. Nah, itu dia. Kalau sudah sampai kebenaran pada seorang, maka tidak boleh mengambil pada selain mazhabus salafus salih. Li'anna al-wajiba 'alaihi ay yattabi'al haqqa aina ma kana. Karena kewajiban seseorang adalah mengikuti dan mengambil kebenaran dari manapun berada. Yang diambil adalah kebenaran, bukan nama seseorang yang terkenal, bukan nama ulama yang terkenal, akan tapi mengambil dari mana orang itu mengambil daripada kebenaran. Wa an yabhatsu anha hatta yatabayyana lahu, kemudian dia mencari sampai telah jelas kepadanya kebenaran. Kemudian Syekh melanjutkan, wal haqqu walillahil hamdu nasi'un bayyinun liman saluhat niyyatuhu. Syekh mengatakan kebenaran itu alhamdulillah dia itu terang benderang, jelas bagi orang-orang yang jujur niatnya, bagi orang-orang yang bagus niatnya, maka dia akan menjadi jelas kebenaran baginya. Wa hasuna manhajuhu, dan baik manhajnya, metodenya baik. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabih, karena Allah azza wa jalla berkata, berfirman dalam kitabnya di dalam surah Al-Qamar ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, maka apakah ada orang yang mau mengingatnya? Walakin ba'dun nas kama dzakara al-akh as-sa'il yakunu lahum matbu'un ma'dhumun la yatazahzahun an ara'ihim.
ma'a annahu qad yanqadihu fi adhanihim anna ara'ahum dha'ifatun aw batilatun lakin at-ta'assuba wal hawa yahmiluhum ala muwafaqati matbu'ihim wa in kana qad tabayyana lahumul huda. Jadi Syekh menjelaskan, akan tapi sebagian orang sebagaimana yang disebutkan oleh penanya ini, itu ada orang atau syekh yang diikutin, yang dijadikan panutan, namanya sudah terkenal karena kajiannya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, kasetnya banyak, ceramahnya banyak, tulisannya banyak, sehingga dia jadi terkenal, lebih terkenal daripada syekh yang senior. Nah, ini dia. Sehingga dia dijadikan rujukan, gitu ya. Dia dijadikan rujukan, apalagi zaman sekarang. Ini zamannya syekh ini. Di zamannya syekh internet belum masuk, tapi alat perekam pakai kaset itu sudah masuk. Jadi orang dulu zamannya syekh, zaman era 80-an 90-an ya, itu orang ngerekam pakai kaset kayak Sony Walkman, kayak model Walkman Sony gitu. Jadi ketika sudah masuk era-era CD, DVD sekitar tahun berapa? 98 ke atas ya. Nah, itu kaset itu sudah bisa dipindahkan, isi kaset, suara kaset sudah bisa dipindahkan ke CD atau DVD. Apalagi sekarang udah pakai flash disk, pakai cloud dan semisalnya. Ya, bisa di save di cloud dan semisalnya. Nah, itu bisa di save di internet. Nah, zaman Syekh sudah menyebar kaset-kaset. Syekh-syekh, para ulama, para penceramah yang ilmunya tidak setinggi para ulama yang tinggi ilmunya, itu lebih terkenal daripada ulama yang lebih tinggi ilmunya. Dan itu sudah lama. Ya, kami dulu belajar sekitar tahun 2000-an di pondok, sudah banyak kaset-kaset. Dan kaset-kaset ini rupanya kaset tahun 90-an dan 90-an ke bawah, 80-an. Ya. Dan ada di antara kaset-kaset ini yang luar biasa isinya. Ya, dia menjelaskan tentang sirah, tentang sejarah, dan isinya luar biasa. Dan penyampaiannya luar biasa. Nah, bagi orang-orang yang tercengang dengan casing namanya, dengan casing, bagi orang yang tercengang dengan casing, penampilan suara, penampilan tulisan, penampilan penyampaian, dan performance namanya. Kalau model itu performance, penampilan. Kalau di dunia tarik suara namanya apa? Sama juga ya, performance ya. Ya, performance, penampilan itu yang diharapkan. Ya, bagusnya penampilan, performance. Maka bagi orang-orang yang senang dengan syekh-syekh tertentu, apalagi sekarang banyak kajiannya, banyak videonya, banyak ceramahnya, banyak tulisannya, di internet pun banyak, dan tidak jelas mana yang sunnah, mana yang tidak jelas, nggak jelas. Kecuali kita benar-benar tanya kepada para ulama. Dan antum ketika berselancar atau berseluncur ya di dunia maya, klik-klik fatwa, hebat nih fatwanya, bagus, banyak sekali di situ terus muncul fatwa-fatwa, dan saya buka Arabnya di situ terus muncul. Nah, ini hati-hati, ada yang di atas sunnah Nabi SAW, benar-benar mengikuti manhaj salafus saleh, manhaj sahabat, dan ada juga yang separuh-separuh. Ngakunya Bukhari Muslim, ngakunya Ibnu Taimiyah dan semisal Ibnu Qayyim, akan tapi masih juga menimbang-nimbang manhaj yang lainnya diambil juga dengan alasan kita kan sama, baiknya diambil, buruknya dibuang. Nah, itu hati-hati. Siapa kita menjadi penyaring? Yang jadi penyaring adalah para ulama. Ya, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Perhatikan kisah ini luar biasa sekali. Kisah Umar bin Khattab
bersama Rasulullah SAW, di mana Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Ulama sekarang ada nggak yang sudah dijamin masuk surga? Nggak ada. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi ketika beliau ingin ingin membantah Taurat, pegang selembar Taurat. Ketika memegang Taurat, rupanya Umar bin Khattab ingin membaca dan membantah isi Taurat. Oh, ini kebatilan. Karena Nabi SAW khawatir Umar bin Khattab kena syubhatnya Taurat. Karena Nabi SAW rupanya menganggap sahabat ini belum kuat dan bukan begitu manhaj dan metodenya, sehingga memerah wajah Nabi SAW. Tandanya apa? Marah. Allah Ta'ala murka. Umar bin Khattab yang waktu itu orang pemberani dan paling pemberani, jarang yang berani sama Umar, laki perempuan pun segan sama Umar bin Khattab. Itu orang laki-laki, para sahabat, musuh-musuhnya, kemudian sahabiah, wanita-wanita sahabat segan sama Umar bin Khattab. Segan. Tapi ketika melihat Nabi SAW merah wajahnya, langsung ciut, langsung khawatir, takut sang Umar yang pemberani, takut langsung. Karena kalau Nabi SAW sudah merah wajahnya, wah, bahaya nih, azab turun. Jangankan virus corona, masih nggak seberapa nih. Ini hujan batu diturunkan langsung sama Allah Ta'ala. Kalau nabinya sudah marah, ngeri nih, mengerikan. Gimana sekarang kita kajian macam-macam? Masya Allah. Ya kita ambil baiknya, buang buruknya. Ya siapa kita? Kalau kita menempati posisi kita sebagai ulama yang bisa menyaring mana yang benar, mana yang buruk. Sedangkan Al-Quran juga kita belum hafal, hadis kita belum hafal, kitab fikih belum kita hafal, kaidah fikih belum kita hafal, tafsir belum kita hafal. Nah itu dia. Ya, saya kadang-kadang malu kalau ada teman-teman ya Yaman di sini duduk ya. Saya malu duduk di depan kalau ada teman-teman Yaman duduk di sini. Ya, mending dia naik. Kenapa? Karena teman-teman Yaman ini kalau belajar itu tafsir Ibnu Katsir kan 4 jilid ya. Tafsir Ibnu Katsir dihafal sama mereka. Ya Allah. Tafsirnya dihafal, bukan Qur'annya, tafsirnya dihafal. Subhanallah. Tafsirnya dihafal, bukan Al-Qur'annya, bukan sekedar ayat-ayat Al-Qur'an 30 juz, tafsirnya dihafal sama dia. Tafsir berjalan. Subhanallah. Itu dia. Makanya untung nggak ada yang tamatan Yaman di sini. Malu saya, mending dia naik di sini. Tafsirnya dihafal. Iya, ada yang hafal, ada yang enggak, gitu kan. Ada yang hafal tafsirnya, ada yang enggak. Tapi ada ya teman-teman di daerah Jawa sana, Jawa Tengah kalau nggak salah, ada bolak-balik orang tuanya sama anak istrinya ke Yaman, Indonesia, bahkan jual rumahnya untuk dia pergi lagi ke Yaman belajar. Insyaallah anak-anaknya hafal tafsir Ibnu Katsir, hafal Sahih Bukhari Muslim, padahal masih SD, kalau nggak salah kelas 1, 2, 3 SD udah hafal Sahihain Bukhari Muslim. Subhanallah. Siapa kita mengatakan, oh ambil baiknya, buang buruknya? Siapa kita? Gitu dia. Nah, ini dia. Tentunya kita bertanya kepada ulama. Nah ini untungnya, walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sudah meninggal, akan tapi warisan beliau masih ada, fatwa beliau masih ada. Tinggal kitanya mau ngamalin apa enggak. Karena orang yang mendengarkan Al-Quran dan Hadis, orang yang mendengar pengajian itu macam-macam. Ada yang hanya mendengar nguping saja sampai rumah sudah selesai. Ya, sejalan dengan perasaan dan nikmatnya minum teh, minum kopi, jus dan semisal di rumahnya hilanglah apa yang dikaji tadinya. Kemudian ada orang yang kedua,
Ada orang yang ngaji, ya, ada orang yang ngaji, tapi dia sudah mendengar, kemudian dia juga berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya. Walaupun dia ngopi, walaupun dia makan makanan lezat, tetap dia pikirkan, tetap dia amalkan apa-apa yang dia kaji, apa-apa yang dia baca di Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini baru sebenar-benarnya orang ngaji. Benar-benar riwayat-riwayat, benar-benar apa-apa yang menjadi nasihat Syekh Muhammad, para ulama, ya, salafus saleh benar-benar dipegang sama dia, benar-benar berusaha diamalkan. Karena belum tentu orang yang ngaji sunnah itu mengamalkan, mengingat dan mengamalkan apa-apa yang didengar. Itu deh. Maka sebaik-baik orang ketika dia mengaji dan mengamalkan, diingat-ingat terus, tulis, catat, kalau lupa catat dan diingat-ingat terus, putar terus, ingat terus, kemudian catat, baca lagi catatannya kalau lupa, dan amalkan. Itu masya Allah. Dan berpegang teguh dengannya. Karena ada juga yang ketiga, orang itu mengamalkan sehari dua hari, ketika melihat ada kajian bagus yang gak jelas, apalagi terkenal, beda pemahamannya, yang dulu-dulu lupa, nasihat para salafus saleh lupa, nasihat Al-Quran Sunnah, nasihatnya para sahabat lupa, nasihatnya para tabi'in lupa, nasihatnya para atba'ut tabi'in lupa, nasihatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin udah lupa. Karena sudah terupgrade dengan kajian-kajian baru yang lebih menarik dan lebih mencengangkan. Gitu. Nah, jadi yang paling baik yang mana? Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang paling baik adalah yang kedua. Lestarikan. Makanya kenapa kalau antum minjam buku di ustaz-ustaz itu jarang yang mau minjamkan ke rumahnya dipulangin, mending baca di situ di rumahnya. Antum juga kalau minjam buku sama anak, silahkan pinjam baca di rumah, jangan dibawa pulang. Kenapa? Oh, berharga banget tuh buku gitu. Iya, bukannya masalah pelit. Mending antum makan bakso 10 mangkok, antum nggak kembalikan semangkok mangkoknya dari anak gitu ya. Daripada buku anak atau antum pinjam kemudian hilang atau robek gitu. Ya Allah. Belum tentu ada lagi buku yang semisal gitu. Iya, kalau kita masih punya duit dan masih bisa belanja online. Jadi sekarang kalau orang-orang nggak mau udah nggak online, kita mesti kajian, apalagi ada virus, apalagi orang safar, susah mesennya. Ya, apalagi pengiriman jasa pengiriman sudah pada mogok misalnya, gimana? Pas isi kajian, mana kita? Mending 10 mangkok antum habisin, ya, kita belikan, kita hidangkan antum 10 mangkok bakso, semangkok-mangkoknya enggak kembali. Iya, benar. Daripada buku jarang lagi, kita jarang dapatnya, pinjam enggak balik-balik. Ada yang gitu? Ada, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah. Ada teman istri minjem buku, bagus bukunya dan jarang ada buku judul yang demikian. Pinjam sama temannya, teman baiknya, lama nggak kembali. Masya Allah, buku itu luar biasa. Ya, luar biasa buku. Kalau kita lupa, kita buka. Kan ada di HP Ustaz. Kalau HP-nya hilang, kereset gimana? Kan pernah tuh teman-teman kan, kadang-kadang orang ganti, ini ceng kode, rubah kode, biasanya ganti HP tuh ya, ceng kode, ganti kode HP dan semisalnya. Ketika ada yang bilang gini, kok lama nggak bisa dihubungin, nggak balas-balas, iya afwan Ustaz, afwan ini afwan akhi ini HP saya kereset. Nah gimana kalau kereset isi yang lama gimana? Ilmunya kereset juga. Iya. Tapi kalau buku, nah ini dia. Insya Allah kalau buku mah nggak ada listrik ya, nggak ada harddisk juga, dia tetap ada di rumah. Itu hebatnya. Makanya ini kita wariskan ini fatwa-fatwa ini. Ya, wariskan fatwa-fatwa dan amalkan fatwa-fatwa para ulama ini. Apa kata beliau? Ya, sebagian orang
Ya, sebagaimana ditanyakan oleh penanya ini, ngambil akidah dari selain akidah salaf, melihat syekh itu syekh terkenal dan dia adalah orang yang besar, terkenal, orang menjadi terkesima dan ikut dengan pemikirannya, akan tetapi pikirannya, manhajnya, metodenya berbeda dengan metode para ulama salafus saleh, berbeda dengan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, kalau antum mau tahu ulama-ulama yang belakangan setelah habisnya zaman para salafus saleh, atba'ut tabi'in, dan semisal Imam Ahmad dan seterusnya, itu hidup pada tahun 600 700 Hijriah, yang masih mewariskan dan menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya para salafus saleh, para sahabat, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Antum belum tahu sih Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, terkenal dengan Syekhul Islam, syekhnya para ulama. Syekhul Islam, orang tuanya syekh ulama, kakeknya pun ulama, dan dia lebih ulama daripada orang tua dan kakeknya. Insyaallah. Kok bisa gitu? Kenapa? Antum tahu Syekhul Islam itu ya? Siapa dia? Tak kenal maka ta'aruf ya. Gitu. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah yang membuat orang terkesima. Beliau kecilnya, anak-anak pada main layangan. Kalau sekarang bahasanya main layangan. Anak-anak pada main-main. Sebagaimana anak biasa main-main, itu wajar. Di dalam ilmu Islam dan ilmu pendidikan itu tidak dilarang. Anak-anak memang waktunya bermain, silahkan. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kecilnya nggak mau main-main sama anak-anak sebayanya, pas waktu bermain nggak mau. Jalan dengan kiraman, marru wa idza marru kiraman. Ketika dia berjalan dengan kiraman, dengan mulia. Jalan dengan tawadu, jalan dengan pakaian para ulama. Teman-temannya bermain, padahal waktu bermain boleh, harus bermain sebenarnya, tapi dia nggak mau. Kemudian ada seorang ulama heran lihat dia, ini Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, kok dia nggak mau main-main ini? Kayaknya ada sesuatu pada dia. Akhirnya penasaran ulama ini nanya kepada Syekhul Islam, wahai anak kecil, sebenarnya kamu punya apa sih, katanya. Karena dia heran ngelihat anak ini kok beda gitu ya. Kelihatannya nggak sistematis banget, artinya anak jenius. Kok kamu nggak main-main? Ini orang-orang pada main-main dan teman-teman sebaya main-main. Sebenarnya kamu punya apa sih? Hafalan dari hafalan. Akhirnya dia mengatakan, saya punya hafalan ini, dites hafalannya benar. Hafal deh. Masya Allah. Oh ya, cocok deh. Kamu demikian. Jadi cocok kamu demikian. Beliau kalau dituliskan 10 hadis, belum pernah didengar 10 hadis tuliskan atau bacakan, sekali tulis sekali baca dihapus, langsung hafal dia. Iya. Tuliskan di papan atau bacakan. Tuliskan 10 hadis yang belum pernah dihafal. Sudah ditulis, hapus, dihafal dari titik, dari tulisan coretan awal sampai titik bawahnya, sekoma-komanya dihafal sama dia. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makanya beliau adalah syekhnya para ulama. Ya, syekhnya para ulama. Nah, ini. Bedakan ulama yang benar-benar faham ilmu syariat dengan ulama yang hanya faham selamatan, yang hanya hafal selamatan. Bedakan. Nah, itu dia. Dengan ilmu agama dia akan mudah, mengeluarkan fatwa-fatwa yang penuh dengan hikmah, dengan bijak, enak dengarnya, adem. Antum lihat bagaimana fatwa Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala ketika ditanya tentang virus corona, ya. Bijak banget fatwanya. Ya, bijak sekali. Iya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah dalam tawakal. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tetap ibadah, tetap haji, tetap umrah, tawakal. Jangan takut yang berlebihan nggak boleh. Nah, itu kecuali kalau memang dilihat dari segi kesehatan, sudah ditetapkan oleh ahli kesehatan, sebaiknya dihindari. Karena itu juga ada metode karantina dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda,
apabila kalian mendengar wabah itu penyakit menular dengan izin Allah Ta'ala, karena tidak ada penyakit menular sendirinya. Yang ada penyakit menular dengan izin Allah Ta'ala. Tidak boleh mengatakan penyakit yang menular dengan sendirinya, nggak boleh. Oh ini penyakit menular nih, ntar nanti kena. Nggak boleh. Penyakit itu menular dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Syekh mengatakan sabda Nabi SAW hadis riwayat Bukhari, apabila kalian mendengar wabah penyakit tersebut, penyakit yang menular dengan izin Allah, maka orang yang di luar sana, orang yang di luar negeri, luar daerah, jangan masuk ke daerah kita. Dan orang-orang yang sudah berada di dalam daerah ini jangan meninggalkan daerah, keluar ke tempat daerah lainnya. Metode karantina itu sudah ada 14 abad yang lalu di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada mendengarnya. Ini sana kemari, ya nggak jelas. Ya macam-macam apa ya penanganannya, luar biasa. Sebenarnya ada metode tersebut dari Nabi SAW. Dan sebenarnya kita khawatir wabah itu adalah banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat. Ya, tidaklah sebuah negeri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah faham negeri tersebut, bolak-balik sudah tobat maksiat lagi tobat maksiat lagi tobat maksiat, berkali-kali maksiat tidak diazab. Akhirnya Allah Ta'ala tegur dengan sedih, dengan makhluk yang kecil yang namanya virus COVID-19 ya. Pada takut soalnya mematikan masalahnya. Nah, ini dia. Makanya bagi orang beriman tawakal, tetap menjaga kesehatan. Ilmu kedokteran tidak berselisih dengan Islam. Silahkan ikuti. Karena Islam juga mengajarkan kebersihan. Silahkan. Ternyata kita disuruh cuci tangan, bersih-bersih dan semisalnya dari tempat-tempat yang tidak baik atau tempat-tempat yang kotor, sekiranya di situ ada virus, dianjurkan. Ternyata hal itu sudah ada dalil dari Nabi SAW. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi. Hadis membicarakan tentang berwudu. Apabila kalian ingin sholat, maka cucilah tangan kalian. Itu ada dalilnya suruh cuci tangan. Ternyata dalam Islam sudah ada. Jangan lupa jaga zikir pagi dan petang. Ada di apa di situ? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Gak akan memudaratkan antum. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak dan jaga zikir pagi dan petang. Kalau kita lupa tadi sore, ntar malam boleh, ntar malam. Di samping itu kita juga dianjurkan kalau antum punya kurma ajwa, setiap pagi 7 butir setiap pagi dimakan. 7 butir. Kata Nabi SAW, "Man tasabbaha bi sab'ati tamratil ajwa lam yadurhu samun wala sihrun." Barang siapa yang pada pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan termudaratkan oleh racun pun tidak akan mudaratkan dia. Apalagi namanya virus corona, racun pun tidak akan mudaratkan dia. Kalau benar-benar yakin, pegang teguh, gigit sabda Nabi SAW ini, makan 7 butir kurma, santai. Antum jalan kemana aja santai, bismillah. Kalau yakin, imannya kuat. Kalau nggak yakin, kena nanti akhirnya beneran kena. Iya, beneran kena. Harus yakin. Iya, harus yakin. Makan 7 butir kurma, racun pun nggak akan mengenai dia. Walaupun benar-benar racun yang diminum, tidak akan memudaratkan dia. Tapi jangan dicoba, Ustaz. Udah saya makan 7 butir kurma, coba racun. Jangan begitu. Bisa jadi antum dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya antum mau diracuni oleh orang lain, antum enggak jadi minum, enggak doyan, saya mau pergi dulu nih. Udah maaf ya, saya enggak sempat minum, padahal antum benar-benar mau diracun. Karena bisa jadi antum jalani sunnah Nabi SAW, makan 7 butir kurma, bisa jadi antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya enggak jadi minum racun tadi yang benar-benar sebenarnya antum mau diracun sama orang. Tapi kan, oh maaf ya, sebenarnya saya haus banget nih, tapi ini udah mepet sekali waktunya. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak jadi, mati dia. Ya.
Apalagi virus corona. Nah, itu dia. Dan tidak juga akan termodorkan oleh sihir. Rasulullah SAW juga pernah disihir oleh orang Yahudi. Rasul aja pernah terkena sihir, apalagi kita. Nah, ini. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijaga, dilindungi. Di antaranya kita menjaga manhaj kita, jaga agama, jaga akidah kita. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang membuat kita terkesima dengan dengan penyampaian dan dengan keulamaannya, dengan kesyekhannya. Jangan, karena masih banyak ada wa fawqa kulli dzi ilmin alim, karena di atas orang yang berilmu pasti ada orang lebih berilmu daripada dia. Di atas profesor dalam ilmu tafsir pasti ada orang lebih alim daripada profesor ilmu tafsir. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas orang yang berilmu, ulama, itu pasti ada ulama yang lebih tinggi ilmunya daripada profesor ahli tafsir tersebut. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap di atas orang yang berilmu pasti ada orang lebih alim daripada orang yang berilmu tersebut. Maka tidak boleh mengambil akidah sembarangan yang bukan dari akidah salafus saleh, akidahnya para sahabat, di mana Allah di atas langit, akidahnya sahabat. Tidak boleh mengatakan, oh ternyata kita tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala memiliki tempat. Enggak boleh. Nah, ini sesat, ini pemahaman Jahmiyah, bid'ah. Ya, antum pernah dengar kan? Dikatakan demikian, oh kita tidak boleh menetapkan di mana tempatnya Allah Subhanallah. Kalau kita menetapkan di mana Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala memiliki tempat, Subhanallah, Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluknya. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan demikian. Itu perkataannya sesat, batil. Subhanallah, itu perkataannya para sahabat dan diakui oleh Nabi SAW. Aina Allah, Allah fis sama, tempatnya di selangit. Tapi tidak ada yang mengatakan dia bersemayam menempel di arasnya. Para ulama menjelaskan di akidah at-tahawiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas aras beristiwa dan ba'inun ala khalqihi. Akidah at-tahawiyah, lepas dari makhluknya, lepas dan tidak menempel, menyatu dan tidak butuh kepada makhluknya. Itu di dalam akidah at-tahawiyah. Ya, jadi tidak boleh ta'assub fanatik kepada seorang syekh ini walaupun dia terkenal, walaupun banyak pengikutnya. Jangan terkecoh, jangan terkecoh dengan ketenaran. Ini penyakit yang banyak menimpa umat. Oh, ini enak dalil, ini enak penyampaiannya nih. Lihat orang baca kitab Al-Quran hadis, kurang enak nih, bosan, terus jalan kaku banget nih gitu. Akhirnya digoda sama setan, coba buka yang lain. Oh enak nih, ketawa-ketawa nih. Wah ini lebih enak nih. Wah ayat-ayat disebutin semua sama dia. Senomor-nomor hadis, sekoma-koma yang disebutin sama dia. Oh ini lebih hebat, lebih ulama daripada ulama ini. Orang paling hebat di dunia ini kan. Menempatkan orang lebih hebat daripada para ulama. Enggak boleh. Ini lebih hebat daripada ulama, ini luar biasa. Senomor-nomor ayat, senomor-nomor hadis sebutkan semuanya katanya. Hebat ini orang ini. Akhirnya dia terkecoh, tertipu dengan casing penampilan dan penyampaian ustadz atau syekh tersebut. Jangan, hati-hati. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang antum lihat alim, pasti ada orang yang lebih alim daripadanya. Dan orang alim itu enggak terkenal orangnya. Udah habis waktunya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.